Bapak Yawi, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah raya bersama-sama pagi siang ini dan kami sudah diberkati oleh-Mu. Tuhan, oleh kasih kemurahan daripadamu kami akan belajar kembali tentang Ruach HaKodes yang kami ambil dari kitab Samuel. Ruach HaKodes beracara sehingga kami mengerti bagaimana luar biasanya pertolongan-Mu. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin bisa melakukan firman yang dapat menyelamatkan kami. Beri kami hikmat dan pewahyuan, daya tahan, sukacita sorgawi. Sehingga setiap apa yang Kau ajarkan dapat kami tangkap, kami mengerti, kami praktekkan dan kembangkan dalam hidup ini. Nah, segala kuasa kegelapan yang masih mencoba mengganggu kami, roh setan, roh lelah, roh ngantuk, roh capek, dan semua kedagingan kami tolak dan usir dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Ruach HaKodes beracara, tolong pelayan-Mu, taruh pengajaran-Mu dalam hati, lidah, mulut, bibir, roh, jiwa, dan hidupnya, dan taruh penjaga di sana. Sehingga apa yang dinyatakan murni dari Bapa Yahweh. Dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran tentang Ruach HaKodes, tentang Roh Kudus ya. Dan kita sudah masuk ke dalam 1 Samuel 25, di mana kita tahu bahwa setelah si Nabal ini Tuhan Tuhan binasakan lah ya, karena kekerasan hatinya. Dan kemudian dari ayat-ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 25, di mana istri daripada Nabal akhirnya dipinang ya oleh Daud untuk menjadi istrinya. Dan ini sebenarnya juga menggenapkan kata-kata daripada si Abigail sendiri. Karena dia, kalau saudara perhatikan ayat di dalam 1 Samuel 25, dikatakan dalam ayat 31 kita lihat ya. Maka hal itu tidak akan menjadi penyebab yang mengejutkan atau penyebab yang merintangi hati tuanku, baik untuk menumpahkan darah dengan sia-sia maupun demi Tuanku menyelamatkan diri sendiri. Perhatikan ayat selanjutnya. Semoga Yahweh berbuat baik kepada Tuanku dan engkau mengingat hamba-Mu ini. Jadi kata-kata ini kalau saudara simak baik-baik, ada semacam satu nubuatan terhadap dirinya sendiri ya. Sehingga ketika suaminya dihukum oleh Tuhan, Nabal ini yang berdasarkan arti katanya adalah seorang bebal, Tuhan sendiri yang menghukum ya. Sebenarnya tadinya kan Daud yang mau membunuh dia dengan seluruh laki-laki yang ada di dalam rumahnya, karena tidak mau berbagi dengan Daud dengan rombongannya yang sudah menjadi pagar ya bagi seluruh harta kekayaan si Nabal ya. Ketika domba-dombanya atau sapi-sapinya ada di padang gurun, kan si Daud bersama rombongannya lah yang menjaga ya. Tetapi tidak ada rasa terima kasih si Nabal, bahkan dia seolah-olah mengumpat si Daud ya, sehingga menimbulkan kemarahan bagi Daud. Dan dia berniat memang untuk membunuh si Nabal dan seluruh orang-orangnya. Tetapi kita melihat di sini pertolongan Bapa Yahweh luar biasa untuk Daud ya, sehingga Daud tidak melakukan penumpahan darah secara sembarangan ya. Jadi dia tidak membunuh si Nabal, tetapi Tuhanlah yang membunuh dia. Sehingga ketika Nabal mendengar cerita dari istrinya Abigail, bahwa Abigail memberikan beberapa
semacam persembahan lah kepada Daud dan rombongannya yang telah menjagai mereka. Nah, itu justru membuat shock si Nabal ya. Dikatakan di sana justru akhirnya, kalau saya lihat dari kata-katanya sih, memang kalau dikatakan di sini tiba-tiba berhentilah detak jantungnya ya dalam ayat 37 ya. Kalau berhenti detak jantungnya ya pasti langsung mati ya. Tapi saya percaya di sini kalau kita menerjemahkannya secara medis ya, mungkin maksudnya ya koma ya. Dalam keadaan koma, dia sudah tidak sadar lagi selama 10 hari, kemudian ya Tuhan pukul dia. Akhirnya Nabal ya mati. Demikian juga sekarang ini ya kita bisa mendeteksi kalau di sana dikatakan jantungnya berhenti berdetak. Kalau dia sudah berhenti berdetak, asumsi kita ya pasti udah mati. Tapi karena di sini dikatakan 10 hari kemudian dia mati, berarti selama 10 hari itu saya pikir dia koma ya. Sudah tidak berdaya lagi ya. Itulah cara Tuhan ya. Nah, di sini kita melihat setelah Daud mendengar Nabal dipukul Tuhan, ya ada sukacita. Sukacita dalam arti kata memang dia sebenarnya berniat untuk membunuh si Nabal. Tetapi dengan cara Tuhan menghindarkan Daud dari penumpahan darah orang yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Ya, Tuhan sendiri yang menghukum. Ya, artinya di sini itu juga buat kita begitu ya. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Itu kita lihat kan, Yeshua kan firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Biarlah, karena ada tertulis pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan tahu bahwa Nabal ini memang orang bebal, orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi dia juga tidak menghendaki orang yang diurapi menghakimi Nabal dengan kekuatannya. Dan Tuhan menghindarkan orang yang diurapi dari perbuatan dosa. Artinya kita mengambil dari buat kita pribadi, ya. Tuhan pun sanggup menghindarkan saudara dan saya yang diurapi oleh Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa atau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mungkin ada orang yang berbuat jahat sama kita, ya Tuhan katakanlah berdoalah untuk mereka. Nah, itu memang sulit ya, sangat sulit. Tetapi kalau Yeshua bilang seperti itu pasti bisa dilakukan. Karena disitulah letak kerendahan hati kita sebagai umat Tuhan. Ya, bisa nggak? Pasti bisa. Hanya di situ ya kita harus mematikan kedagingan kita, ego kita. Ya, ego kita. Karena saya pernah saksikan kan ada orang yang kita layani. Pokoknya sampai mati saya nggak bisa ngampunin. Nah itu gimana itu? Ya, karena saya pernah saksikan kan, saya pernah melayani ada ibu-ibu ibu-ibu kalau saya nggak salah. Pokoknya sampai mati saya nggak bisa mengampuni orang ini. Saya bilang ya percuma saya layani. Betul nggak? Karena Tuhan kan bilang kalau kamu tidak mau mengampuni orang, maka Tuhan juga nggak akan mengampuni. Nah, kalau Tuhan tidak mau mengampuni ya buat apa saya layani, ya percuma. Bisa ditangkap maksudnya. Kalau saudara bertemu dengan orang yang seperti itu, ya percuma dilayani, jangan diteruskan. Ya berdoa aja supaya Tuhan berkemurahan, menganugerahkan bagi orang ini laki atau perempuan supaya dia mempunyai roh untuk bisa mengampuni. Nah, saya percaya segala sesuatu sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan yang akan bela. Ya, sama seperti Daud dengan Nabal. Tuhan tidak mau Daud membunuh Nabal, tetapi Tuhan punya cara untuk membinasakan Nabal. Karena ya Tuhan tentunya punya pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk membinasakan orang ini. Nah, di sini kita melihat setelah Nabal diambil Tuhan atau meninggal, ya istrinya langsung dipinang oleh si Daud ya. Dan
Sesuai dengan perkataannya tadi ya, sebenarnya dia sudah tanpa dia sadar atau mungkin dia sadar, dia sudah menubuatkan dirinya sendiri untuk suatu saat dengan cara Tuhan. Sebenarnya kalau dilihat kata-katanya, ya dia menjadi pelayannya Daud pun nggak jadi masalah. Tetapi ternyata Daud mengambil dia sebagai istrinya. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dari 1 Samuel 25 ini, Daud juga mengambil siapa namanya, Ahinoam ya, sebagai istrinya juga. Jadi 2 orang istri ya. Nah, kita harus perhatikan baik-baik. Kadang-kadang di dalam kebenaran firman Tuhan kan dia menulis apa adanya. Sehingga kadang-kadang ada orang yang menafsirkan, loh ini nabi-nabi boleh punya istri sekian kok kita nggak boleh. Nah, jangan kita hanya melihat dari satu sisi. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan satu Adam, 2 Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya satu-satu. Ya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan ketika para orang-orang ahli Taurat datang kepada orang-orang kepada Yeshua, kan mereka tanya, kenapa Moshe mengizinkan orang bercerai? Ya. Kan Yeshua dengan jelas mengatakan ini semua karena kekerasan hatimu. Ya. Tetapi pada awalnya tidaklah demikian. Ya. Tapi karena kekerasan hati ya Tuhan izinkan. Ya. Sehingga kalau kita melihat semua yang dikatakan oleh Yeshua bukanlah menjadi suatu alasan bagi kita untuk bisa, apalagi siapa kita lihat ya dalam 1 Matius pasal 19 ya. Kita baca mulai ayat 3 ya. Matius 19 ayat 3 mulai. Orang-orang Farisi mendekat kepada Yeshua untuk mencobai dia dan berkata kepada Yeshua, apakah sah bagi seseorang menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa Dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan dia berfirman berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu dan akan dipersatukan dengan istrinya. Dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Sehingga mereka tidak lagi 2 tetapi satu daging. Oleh karena itu apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. Kemudian ayat 7. Mereka berkata kepada mengapa kemudian Moshe memerintahkan untuk memberikan surat cerai dan menceraikannya. Dia berkata kepada mereka, Moshe memberi izin kepadamu untuk menceraikan istrimu sehubungan dengan apa? Kekerasan hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, jadi tidak ada alasan. Bahkan kalau saudara baca kalau seandainya terjadi perceraian ya, ayat 9 saudara baca ini. Aku berkata kepadamu, siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan dan dia mengawini yang lain, dia berzina. Ya. Siapa yang mengawini wanita yang telah diceraikan, dia juga berzina. Ya. Jadi kalau kita lagi mungkin Lukas pasal 16 kita lihat ya. Lukas pasal 16 ayat 18 kita lihat. Perhatikan baik-baik ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya dan mengawini wanita lain, dia berzina. Ya. Setiap orang yang mengawini dia yang diceraikan dari suaminya, dia juga berzina. Ya, jadi kalau berdasarkan ayat-ayat ini, ya, kalau dia bercerai, kemudian dia kawin lagi, dalam pandangan Tuhan dia berzina. Apakah orang yang memiliki suami atau istri lebih dari satu boleh melayani Tuhan di dalam gereja?
Saya tidak pernah izinkan. Saya nggak pernah. Karena ada orang-orang yang mungkin seperti itu. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengizinkan perempuan atau laki-laki yang menceraikan istrinya terus kawin lagi. Itu tidak akan saya izinkan untuk melayani di sini. Kalau saya tahu ya. Kan bisa aja saya nggak tahu. Bisa ditangkap maksudnya. Karena firman Tuhan kita lihat di dalam Timotius ya. 1 Timotius pasal 3 ayat 2, 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu sudah seharusnya seorang penilik jemaat tidak bercela, suami dari satu istri. Ya. Sabar, bijaksana, sopan, suka menjamu maupun mengajar. Kita lengkap ayat 11 coba. Ayat 12. Para diaken biarlah masing-masing merupakan suami dari satu istri. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, ingat ya, Paulus itu ahli Taurat. Dia matang benar dalam hal Taurat. Ya, matang sekali. Bahkan dia sendiri bersaksi bahwa pada zaman dia, seangkatan dia itu yang terbaik. Ahli Taurat yang terbaik. Jadi dia tahu persis bahwa hukum Taurat tidak pernah mengizinkan perempuan untuk menjadi pelayan. Ya, di tempat ini memang kita berusaha terapkan itu, walaupun di tempat lain kadang-kadang orang berbicara lain. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-14. 1 Korintus 14 ayat 34. Para istri, ya. Kalau istri dalam bahasa Ibrani itu Isa ya, bisa Isa itu artinya bisa perempuan, bisa istri, ya, pokoknya wanita. Ya. Dalam gereja-gereja biarlah mereka berdiam diri. Karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara, sebaliknya tunduk sebagaimana pula Torah mengatakannya. Jadi Paulus sebagai seorang ahli Taurat, dia mengingatkan kepada gereja, ya, bahwa perempuan itu ada batasannya. Dan memang tidak pernah, kalau kita sudah pelajari tabernakel ini, tidak ada perempuan yang melayani. Dan bangsa Lewi pun, kan yang melayani itu kan bangsa Lewi. Ya kita ulangi lagi nih. Kita ulangi lagi di dalam Bilangan ya. Kita lihat Bilangan pasal 3. Ayat ke 15. Ini Bilangan pasal 3 itu tentang suku Lewi ya. Suku yang melayani Tuhan. Bilanglah keturunan Lewi menurut keluarga leluhur mereka, menurut kaum-kaum mereka. Haruslah engkau bilang setiap apa? Laki-laki. Ya, dari yang berumur sebulan dan seterusnya. Suku Lewi yang dihitung tuh selalu dari laki-laki yang dari umur sebulan ke atas. Tetapi kalau suku yang lain dihitung dari umur 20 tahun ke atas. Karena suku lain 20 tahun ke atas itu orang yang sudah bisa berperang. Itu yang dihitung. Ya. Sehingga dari pengajaran yang sudah kita pelajari tentang si Daud itu belum jadi tentara ketika dia melawan Goliat. Artinya umurnya belum 20 tahun. Bisa ditangkap nggak situ? Ya, umurnya belum 20 tahun. Ya, sedangkan yang disebut di sana ketika dia mengunjungi kakaknya, itu dua kakaknya yang sudah jadi tentara. Artinya sudah 20 tahun lebih. Ya, sedangkan dia tuh orang yang keberapa? Ketujuh apa ke-8? Dari keluarganya kan? Dari keluarganya. Jadi kalau baru 2, di bawah yang ini aja berarti masih ada yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Itu berarti belum 20 tahun karena mereka belum jadi tentara. Bisa ditangkap.
Jadi betapa mudanya Daud ketika dia melawan Goliat. Ya, ya kita tidak tahu bisa 15 pokoknya tidak disebutkan. Tetapi kita hanya bisa menyatakan bahwa dia itu belum 20 tahun. Karena 20 tahun itu harus jadi tentara. Ya. Nah, di sini kita melihat dari suku Lewi, ya, yang dihitung itu hanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi laki-laki lah yang harus dan boleh melayani Tuhan. Perempuan nggak boleh. Kita sudah belajar ini, suku Yehuda itu yang jadi pemimpin. Ya kan? Kan kita bisa lihat dari kitab Kejadian pasal ke-49. Kita baca mulai ayat 8 lah ya. 49 ayat 8. Engkau hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau, tanganmu ada di tengkuk yang memusuhimu, anak-anak ayahmu akan sujud kepadamu. Yehuda bagaikan anak singa, demi mangsa anakku engkau akan naik. Ia telah meniarap, ia telah berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang membuatnya bangun? Perhatikan ayat 10. Tongkat kekuasaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan yang menentukan hukum dari antara kedua kakinya. Sampai ketika Shiloh datang, maka kata bangsa-bangsa adalah kepadanya. Di sini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Israel, oleh Yakub, tentang Yeshua. Yeshua kan dari keturunan Yehuda. Karena itu sejak awal kerajaan di Israel muncul, sejak zaman Saul tidak menyadari bahwa ada, ya sebenarnya dia tahu ini, harus tahu bahwa yang jadi tongkat kerajaan atau yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja itu harusnya suku Yehuda. Kenapa saya bilang Saul harus tahu? Karena Ulangan pasal ke-17 ayat 18, kita lihat lagi aja. Ulangan 17 ayat 17, 18, 19. Ya, ayat 18 ya. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas tahta kerajaan, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Ya, artinya sebagai seorang raja, Saul itu harus menguasai Torah. Dari ayat-ayat ini bisa ditangkap. Nah, kalau dia menguasai Torah, kan kitab Kejadian itu bagian dari Torah. Nah, dia harus tahu bahwa tongkat kerajaan itu ada di tangan Yehuda. Jadi tanpa dia sadari, sebenarnya si Saul yang dari suku Benyamin, tanpa dia sadar ya, dia diperalat oleh setan. Karena setan kan tahu nubuatan ini, bahwa Yeshua itu akan lahir dari suku Yehuda. Ya, sehingga dia berusaha untuk membinasakan keturunan Yehuda sebagai raja. Nah, jadi kita melihat alurnya ya. Benyamin. Keturunan Benyamin diberi kesempatan Tuhan menjadi raja, tetapi disitulah kasih Tuhan. Ya, seperti tadi kalau cerita tadi kan, egonya tinggi kan. Padahal dia mengaku diri orang yang paling dari suku yang terkecil, orang yang paling gak dipandang. Begitu diangkat melambung tinggi, dia lupa siapa dia. Ya, dan dari situ dia dipukul oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, dan Tuhan menggantikan dia dengan Daud dari suku Yehuda, sebagaimana apa yang telah dinubuatkan Tuhan melalui Yakov. Nah, Yakov kan di sana dikatakan, ketika Yakov memberkati, hai Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan lepas dari kamu. Nah, sebenarnya ini kan gambaran daripada Yeshua. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa, ya. Sehingga apa yang dinyatakan semakin hari semakin digenapi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Samuel pun sebenarnya tidak dengan sengaja memakai buli-buli.
mengisi minyak dalam buli-buli. Yang penting kan ada wadahnya, minyak itu ada wadahnya. Dia tidak sengaja. Tapi bagi kita yang hidup zaman sekarang kita dibuka, ternyata wadah itu ada artinya. Karena berbicara wadah itulah karakter orang yang diurapi. Ya. Nah di situ kita melihat betapa si Saul ini adalah orang yang lemah. Tuhan pun sedang memproses Saul pada saat itu. Dia setia apa enggak? Memang secara akal pikiran, oh ini si Samuel kok nggak datang-datang. Ya. Tapi kan ya terlambat itu bukan berarti besoknya kan, cuman jamnya yang dia. Tetapi itu juga kalau kita hubungkan lagi dengan khotbah tadi, ya, nah kita pun sedang menanti waktunya. Ya, waktunya, jamnya ya seperti jamnya Tuhan. Nah kita tinggal nggak tahu nih saat persisnya kapan. Nah disitulah kita juga diuji kesetiaan kita. Iya ingat si Saul itu orang yang diurapi ya. Tapi ya kita melihat di sini walaupun sama-sama diurapi punya karakter yang berbeda. Itulah yang saya katakan ada yang ditentukan untuk dibinasakan, ada yang ditentukan untuk diselamatkan. Walaupun sama-sama diurapi. Ya, apalagi dengan waktunya yang semakin mendekat ini kan. Ya, tawaran-tawaran dunia juga semakin wah. Kemudian situasi kondisi juga Tuhan izinkan seolah-olah mendesak orang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dunia, bukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, di situ ya tergantung pilihan kita. Ya. Sehingga kadang-kadang dalam keadaan-keadaan terdesak orang kan bisa aja bertanya, bagaimana, apa yang kita harus lakukan? Saya sih, kita kan segala sesuatu harus berdasarkan ayat firman. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Dan sudah pernah dinyatakan, ya kita kan sudah diberikan firman sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat ke-9 kita lihat ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana mengelepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Termasuk, ya saya menilainya termasuk ya pengecapan tanda si binatang. Ya. Kita kan bisa aja nggak tahu kan, oh ini tanda pengecapan, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu bahwa ini adalah bagian daripada rencana si jahat. Sehingga kalau ini bagian daripada rencana si jahat, dan saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, Dia akan menghindarkan kita dari semua rencana ini, sehingga jangan sampai kita dicap. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Jadi jangan ketakutan, banyak orang ketakutan, semua ketakutan. Bagaimana pendapatnya tentang vaksin virus corona yang sekarang ini sedang beredar? Ya itu kan berdasarkan apa yang beredar ya. Apa yang dikatakan si A, si B, si C itu bisa macam ragam. Tetapi kalau kita berpegang pada ayat ini, kalau itu memang ada rencana si jahat, Tuhan akan menghindarkan kita dari itu. Bisa ditangkap nggak? Kalau itu benar ya, kalau itu benar. Ingat ya, vaksin itu merupakan suatu teknologi manusia. Ya. Di mana di dalamnya pun kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Ya. Tetapi kalau saudara dan saya percaya dengan ayat ini, Yahweh sudah tahu menyelamatkan orang-orang salehnya. Maka sebagaimana yang sudah pernah diceritakan dalam kitab Samuel. Ketika si Saul berjalan di sini, si Daud berjalan di sini, satu titik dia akan ketemu. Ya. Tuhan tahu menyelamatkan supaya jangan terjadi peperangan, karena biar gimana ini masih saudara. Tuhan sudah tahu menyelesaikannya. Akhirnya si Saul mendengar kabar kotamu mau diserang sama musuh. Akhirnya dia balik.
Jangan anggap remeh ya cerita-cerita seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan ini. Kalau Tuhan bilang dia sudah tahu, engkau dan saya sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Bapa Yahweh. Kan Bapa Yahweh yang tahu apa isinya vaksin itu. Belum apa-apa udah ketakutan seperti yang tadi disaksikan di dalam khotbah kan. Belum apa-apa takut COVID, takut vaksin. Buat apa? Jangan sampai kita ketakutan. Percaya aja sama Bapak Yahweh. Karena itu berdoa dengan sungguh-sungguh, ngomong sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, saya nggak tahu apa isinya vaksin itu. Orang di luar sana boleh berbicara macam-macam, tapi kan itu belum ada buktinya. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Bapamu, Bapa kita, Yahweh namanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita masuk ke dalam hal yang tidak benar. Kan dia yang tahu. Jadi belum apa-apa udah ketakutan ya bahaya. Iya betul. Pasti memang benar. Kalau kita takut, akhirnya ketakut. Apa yang kau takutkan kata Ayub, itu yang terjadi. Jadi jangan sampai kita karena kan macam-macam kan. Dari sumber ini, kok jadi ketakutan, jadi ikut-ikut takut. Jangan. Ya ngomongnya saya Bapak kita, Bapak Yahweh, saya mau ketika engkau datang, saya diangkat. Saya mau oleh kasih kemurahan Tuhan, jangan saya masuk ke dalam zaman anti Hamasia. Karena itu akan dipakai pada zaman anti Hamasia. Jadi mana si setan, si the beast ini, si binatang yang berkuasa, nah dia yang mengatur dengan apa yang dikenal dengan teknologi yang tadi saudara sebutkan. Nah, jangan sampai kita belum apa-apa udah takut. Kadang-kadang juga pelayan-pelayan Tuhan ya kadang-kadang kasih informasi kan. Informasi tetapi itu kan informasi, bukan berarti kita harus jadi ketakutan dengan informasi. Ya kita mengucap syukur ada informasi seperti itu. Supaya kita berjaga-jaga. Ayo berdoa aja. Berdoa. Jangan sampai karena ketakutan akhirnya ya itu ngelihat si bodoh aja akhirnya ya kebawa ke si bodoh itu. Jangan. Ya. Jangan. Ya karena sudah terinfeksi dengan sumber-sumber yang macam-macam. Ya, seolah-olah Tuhan itu nggak tahu. Kan Bapak Yahweh itu tahu semuanya. Dia juga tahu bagaimana menyelamatkan kita, jangan ketakutan. Saya nggak pernah mengajarkan saudara harus ini. Orang sih boleh bilang segala macam, segala katanya ada nanorobot segala macam. Ya boleh aja, itu namanya teknologi. Ya. Bisa aja nanti dengan teknologi itu kan sedang dikembangkan, tapi belum ada itu alatnya. Sedang diuji coba. Yaitu memang mungkin salah satu cara si jahat untuk bisa mengontrol manusia di seluruh muka bumi. Kalau di dalam darahnya sudah ada benih di situ, ya bisa dikontrol kan. Tapi sekarang kalau dia darah begitu ya bagaimana kita nggak tahu. Karena darah yang kotor kan pasti terbuang dengan sistem yang ada dalam tubuh kita. Nah kita harus tahu juga itu. Jangan sampai kita juga terpengaruh. Percaya aja bahwa Bapak Yahweh sudah tahu. Kan firman Tuhan katakan begitu. Sudah tahu bagaimana menolong para salehnya. Sehingga walaupun si Lot yang ada di tempat yang sudah dikuasai oleh setan, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan Lot. Nah, kita pun ya ingat Lot juga punya banyak kelemahan. Tetapi karena saya percaya karena doa orang yang benar, itu bukan orang benar ya. Karena Abraham ini kan sahabat Bapak Yahweh. Kalau kita nih orang yang dibenarkan. Kalau Noah ya itu orang benar, orang saleh, itu firman Tuhan. Kalau kita ya orang yang dibenarkan, agak beda sedikit ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita dibenarkan. Tapi kalau orang-orang yang ini kan sudah memang dikatakan firman orang yang saleh, orang yang benar. Itu tertulis. Kalau kita kan nggak tertulis. Kita orang yang dibenarkan itu ya itulah seperti itu. Tapi ya benar dan dibenarkan
sama-sama benar kan? Nah, kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sampai berita-berita dari luar, ya baik dari luar sana maupun dari lingkungan orang yang menamakan diri orang percaya, membuat kita ketakutan. Janganlah. Ya semua kan diuji. Dengan berita-berita seperti ini ternyata orang-orang yang menamakan dia orang percaya juga ketakutan. Ketakutan buat apa ketakutan? Tuhan kan tahu bagaimana menyelamatkan kita. Artinya ya kita harus lebih banyak berdoa. Ya, dengar kesaksian tadi kan. Ya, mungkin kalau tadi Bu Lina yang bersaksi, kalau dia lihat kan dia di dalam rumah kan. Kalau dia keluar rumah, dia bisa lihat sekelilingnya. Bagaimana rumah-rumah yang lain-lain itu hancur berantakan. Tapi kok rumah anak Bapak Yahweh dilindungi? Kenapa di situ ada orang yang menaikkan doa? Ya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya jangan sampai dilewatkan hal seperti itu. Ya, bahkan ada tertulis justru karena takut kita menjadi semakin percaya. Ngerti gak? Semakin lebih bersungguh-sungguh. Tapi jangan karena takut akhirnya kita justru lari dari Tuhan. Ya, ketakutan dari satu sisi yang lain kita melihat dari sisi positif. Kalau ada rasa takut ya larilah kepada Bapak Yahweh, jangan lari kepada si setan. Lari, ingat murid-murid Yesua. Ketika ombak mau membinasakan mereka akan takut. Yang bagusnya dia cari Yesua, bukan dia cari yang lain. Karena dia cari Yesua, keselamatan kan langsung datang. Nah, kita diajar seperti itu. Ya. Nah, inilah gunanya apa yang sedang kita coba mempelajari, bagaimana Roh Kudus itu luar biasa. Ya. Tanpa Roh Kudus, jangan harap kita ngerti sepatah kata pun mungkin kita nggak ngerti. Ya, nah itulah kayak saya mau ucap syukur kalau ada firman yang dibacakan ya dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris, dari bahasa yang lain-lain. Nah itu bisa lebih jelas. Ya. Sehingga kita semakin lebih mengerti. Ya, kita mungkin bukan ahli bahasa. Ya. Tapi paling sedikit dari ya sekarang kan ada kamus yang gampang itu yang tinggal tekan tek. Ya kita maksudnya begini. Sehingga dengan maksud itu kita minta supaya Tuhan bukakan kepada kita apa sih maksudnya. Supaya saudara dan saya jangan tertipu oleh ilah zaman ini ya. Itu kan teknologi sekarang kan termasuk ilah zaman ini. Yang kalau engkau tidak hati-hati, seharusnya pengetahuan yang menambah pengetahuan kita, tetapi justru pengetahuan membuat kita takut. Kalau kita jadi takut itu dari setan ya. Dulu pernah ada orang yang punya buku-buku kesaksian-kesaksian ya dari seorang, saya lupa tapi kalau saya nggak salah ingat ada seorang perempuan yang dahulunya dari gereja setan. Ya. Kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia tulis buku. Nah, buku ini banyak dibaca orang. Tapi kesaksian yang saya dengar dari seorang teman saya, heran saya habis baca buku ini kok saya jadi ketakutan. Saya bilang itu masih ada setan di situ. Seharusnya kesaksian ini kan menambah iman. Tapi justru habis baca buku ini mau masuk ke ruangan gelap, ketakutan. Berarti itu ada setannya. Walaupun ini katanya yang nulis adalah orang yang bertobat. Ingat kalau kau baca itu jadi ketakutan, berarti ada setannya. Demikian juga dengan pengetahuan yang ada saat ini. Ketika itu membuat engkau takut, ingat Bapak Yahweh memberi saudara dan saya kemampuan untuk ingat bahwa kalau itu bikin kau takut berarti ada setannya di situ. Nah, tolak. Sehingga yang kita terima memang benar-benar pengetahuan yang murni. Karena kan seperti apa yang dihotbahkan minggu lalu kan. Tambahkanlah kepada iman, kebajikan dan juga pengetahuan. Sehingga kita mengerti tidak gampang tertipu dengan apa yang beredar di muka bumi ini. Nah saudara dan saya juga harus hati-hati.
Ya. Kalau pengetahuan membuat engkau takut, Tuhan ingat ya, Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita takut kepada apapun kecuali kepada Dia. Kecuali kepada Bapa Yahweh. Kalau engkau takut bukan kepada Bapa Yahweh, berarti engkau berdosa. Itu melanggar firman. Karena kan firman Tuhan katakan, biarlah kita belajar takut akan Bapa Yahweh, bukan takut kepada yang lain. Kalau takut kepada yang lain berarti kita berdosa. Nah, Tuhan tidak mau kita ditipu oleh apa yang terjadi di muka bumi ini. Kita lihat ya. Di dalam Ulangan pasal 4. Ayat ke-10. Pada waktu engkau berdiri di hadapan Yahweh Elohimmu di Horeb, waktu Yahweh berfirman kepadaku, kumpulkanlah umat itu bagiku, dan aku akan membuat mereka mendengar perkataanku. Supaya apa? Supaya mereka dapat belajar untuk takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi ini, supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Jelas ya. Kita baca lagi Ulangan pasal 6 ayat 2. Seumur hidupmu engkau takut akan Yahweh Elohimmu dan memelihara segala ketetapannya, perintahnya aku perintahkan kepadamu dan anakmu, cucumu, dan supaya lanjut umur. Jadi firman Tuhan hanya mengajarkan saudara dan saya takut hanya pada Bapa Yahweh, bukan kepada yang lain. Kalau sampai kita takut dengan berita-berita yang kita dengar, itu berarti setan. Bisa ditangkap ya. Jadi jangan sampai ketipu. Termasuk buku-buku apapun yang kau baca, mungkin kesaksian dari orang-orang yang sudah bertobat, itu kesaksian benar yang saya katakan tadi ya. Saya lupa siapa, tapi perempuan, dia bertobat dari gereja setan. Kalau saya nggak salah itu, Catherine gitu. Nah, dia bikin buku kesaksian itu setelah dia bertobat, terus diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Nah, teman saya baca, terus dia bilang, saya setelah baca buku ini kok mau ke kamar mandi jadi ketakutan. Saya bilang itu ada setannya buku itu. Bagaimana cara kita berperang melawan setan? Kita harus belajar kalau kita berperang begitu, kita pertama-tama mohon kelayakan dulu. Kalau kita pertama kita mohon kelayakan, kita minta darah Yesus membungkus, baru kita berperang. Jangan kita main sikat aja. Kecuali dalam keadaan sangat terdesak ya. Sangat terdesak mungkin di mana memang kita tidak, ya tapi kan biar bagaimana, kita pasti, kalau kita senantiasa mohon kelayakan, ya enggak masalah. Ya kita harus minta kelayakan dulu, bungkus dengan darah Yeshua, baru kita perangi. Kalau enggak ya bisa jadi senjata makan tuan. Karena biar bagaimanapun setan kan tahu, ini orang juga enggak ada bentengnya. Kan seperti Ayub kan, dia enggak bisa hajar si Ayub karena Ayub dibentengi. Nah, tapi ketika benteng itu diangkat karena Tuhan izinkan, ya masuklah si setan. Ya. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana apa yang Tuhan izinkan. Ya, kita melihat di sini dari 1 Samuel pasal 25 ini ayat terakhir, di sana dikatakan istrinya si Mikal itu diserahkan. Mikal ini kan anaknya si Saul ya. Itu diserahkan pada orang lain ya. Inilah cara-cara si setan melalui si Saul untuk melemahkan si Daud ya. Ayat terakhir dari 1 Samuel 25 ayat terakhir, ayat ke-44 ya. Dan dikatakan Saul memberikan Mikal anak perempuannya, istri Daud, kepada Palti anak Lais ya. Itu cara setan ya untuk melemahkan si Daud ya. Karena biar bagaimana kan ini istri pertamanya ya. Dan itulah cara setan untuk melemahkan ya. Sedangkan tadinya kan bukan Mikal, adiknya apa kakaknya kan, terus dikasih juga sama orang lain. Terus si Mikal diberikan orang lain. Tetapi kalau kita lanjut nanti, ketika Daud menjadi raja,
Dan Daud bawa tabut, kan istrinya Mikal ada, istrinya ada kan. Kita tidak tahu nanti ceritanya bagaimana. Mungkin setelah Daud jadi raja dia kembali lagi. Bisa ditangkap, ya. Karena kan di sana dikatakan ketika Daud mau membawa tabut, di situ ada Mikal lagi, ya. Ada Mikal lagi. Nah, di sini kita melihat 2 Samuel pasal ke-6. Tadi kan sudah di dalam 1 Samuel 25 kan Mikal udah dikasih orang lain. Tapi kalau kita lihat di sini 2 Samuel pasal 6, kita baca lagi ayat 20 mulai. Daud kembali untuk memberkati rumahnya, lalu Mikal putri Saul, ya, keluar untuk menemui Daud dan berkata, hari ini alangkah terhormatnya Raja Israel yang telah menelanjangi diri di depan mata budak-budak perempuan para hambanya hari ini dengan benar-benar menelanjangi diri seperti orang hina. Nah, kalau kita lihat di sini, Mikal kan ada di dalam istana lagi. Nah, nanti kita lihat apakah Mikal ini kembali lagi, kita tidak tahu. Dia nggak punya anak. Ya, di situ kita lihat, ya inilah kita lihat bagaimana firman yang saudara dan saya miliki tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Walaupun orang itu diurapi, orang itu mungkin jadi raja dan sebagainya, kelemahan-kelemahan sekalipun ditulis. Ya. Segala sesuatu ditulis untuk apa? Sebagai pelajaran. Kita lihat ya dalam 1 Korintus pasal ke berapa itu? Pasal 10 kita lihat ya. 1 Korintus pasal 10. Ayat ke-6. Iya, 1 Korintus 10 ayat 6. Dalam hal-hal ini telah dijadikan contoh bagi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkeinginan jahat, sebagaimana mereka sendiri juga telah berkeinginan. Jadi segala sesuatu apapun adanya ya ditulis. Supaya jadi pelajaran. Supaya jadi pelajaran. Ya. Seperti tadi saya beri contoh tentang perempuan. Ya. Jadi jangan sampai salah tafsir ya. Karena waktu kita pelayani di satu daerah, ya, pengajaran tentang perempuan ini. Kemudian suatu saat di waktu kita nggak ada di situ, saya dengar ceritanya ada grup dari Jakarta datang ke tempat yang sama yang pernah saya layani. Kemudian mereka ngomong begini, oh menurut Pak Leo perempuan nggak boleh khotbah. Saya bilang itu salah. Ini firman bukan kata Pak Leo, gimana sih? Jadi jangan salah ya. Bukan saya yang ngomong tapi kan firman. Saya tunjukkan ayatnya. Doa berkat, ingat doa berkat ya dalam Bilangan pasal 6 kita lihat. Ayat 22 mulai. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Ingat, anak-anak Harun semua laki-laki. Ya. 4 orang anaknya tapi 2 orang mati karena mempersembahkan api asing. Ya. Dengan mengatakan beginilah engkau harus memberkati Bani Israel. Engkau harus mengatakan kepada mereka bla 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 dan seterusnya. Doa yang biasa, doa berkat yang kita terima. 24, 25, 26. Yang memberkati itu harus imam, harus laki-laki. Bisa tangkap ya. Tetapi apabila Anda ada di luar, ya, ibu-ibu melayani di luar, nggak ada orang yang percaya, kok berkati nggak jadi masalah. Tetapi kalau dalam situasi kondisi yang seperti ibadah seperti ini, bagi saya ini harus kita ikuti. Perempuan tidak boleh. Karena ini jelas kan,
berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Oh bukan mungkin ada, oh memang Harun gak punya anak perempuan, memang tidak boleh perempuan. Karena yang dipilih dalam bilangan tadi kan jelas, bilangan pasal 3. Orang Lewi yang dihitung itu hanya laki-laki. Yang perempuan enggak. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau perempuan melayani. Kenapa? Ya saya enggak tahu apakah ada hubungannya dengan Hawa dulu. Nah kita enggak tahu. Ya. Tetapi Paulus pun sebagai seorang ahli Torah, dia ingatkan lagi kepada Timotius, harus laki-laki, harus laki-laki. Karena itu dia berkata juga di dalam 1 Korintus tadi, kata Torah. Walaupun ada orang yang oh sejarahnya begini, nggak bisa, jangan sejarah. Ini bukan sejarah, ini Torah. Ya, ini Torah. Ini Torah, orang mau terima nggak terima ya ini Torah. Kalau kita mau ikut Torah, ya itulah Torah. Bukan dikatakan, oh karena saya gembala di sini tuh saya, bukan saya. Kita kan mau belajar ikut firman. Bisa ditangkap. Hanya saya ingatkan kepada semua, khususnya ibu-ibu, saudara-saudara yang perempuan, kalau engkau ibadah di luar sana, ya, dan mungkin suasananya beda, dan engkau diminta berdoa ya silakan. Pernah ada seorang penyembah Yahweh datang waktu dia ibadah sini. Dia ngomong sama saya, Pak, di tempat dia beribadah, gembalanya gitu. Kadang-kadang gembalanya ibadah, Pak dia yang ngomong ini bersaksi kan. Dia kan pelayan Tuhan juga. Pak, waktu saya ibadah di sana, gembalanya keluar, terus istrinya berkhotbah gimana Pak? Oh, dia nggak ngerti Torah, walaupun dia penyembah Yahweh. Harusnya dia sebagai gembala dia nunjuk yang laki-laki. Jangan, oh ini istri saya, bukan istri saya. Nggak bisa. Tetapi kan itu tergantung prinsip daripada gembala yang bersangkutan. Dan itu bukan urusan saya. Kalau gembalanya mengizinkan ya silakan aja. Tapi engkau bertanggung jawab kepada Bapak Yahweh. Ingat ya, gembala yang berani mengizinkan seperti itu, berarti dia tidak mengenal Torah dengan benar. Karena melalui, ingat ya, kita ini kan 7 gereja. Orang di luar Yahudi, di luar Israel, itulah gereja. Kalau di Yahudi sinagog. 7 gereja ini kan semua di luar Israel dalam kitab Wahyu. Tetapi gereja yang pertama itu orang Yahudi, yaitu si Paulus yang jadi bintangnya. Ya. Di situ kan gereja diajarin. Torah itu harus begini. Ya tergantung orangnya mau ikut apa enggak. Ya walaupun sama-sama penyembah Yahweh ya bisa aja, oh kita harus Torah. Ya, tapi kalau menyangkut perempuan sudah bilang, beda, mulutnya beda. Ini kan tertulis. Jadi jangan sampai salah. Ketika Harun sama si Miriam mau ambil kekuasaan si Moshe, ingat, yang dikutuk kan 2 yang mau ngambil. Si Harun sama si Miriam. Tetapi kalau yang dikutuk cuman Miriam, kan yang kena kusta cuman Miriam. Loh, Harun kenapa enggak? Ya, tapi di tempat di mana saya dipercaya melayani gembalaan ya kita coba terapkan. Bukan saya enggak mau. Tapi kita kan belajar taat kepada firman. Karena firman yang menyelamatkan. Kalau mau orang berkhotbah ya di antara ibu-ibu kan ya pasti kalau mau disuruh khotbah di luar ya bisa. Ya, ada orang yang minta, Bu, khotbah di sini. Ya, buat orang lain bisa, tapi karena orang-orang yang seperti ini sudah tertanam, dia enggak boleh. Tapi saya hanya katakan kalau memang orang-orang itu mengizinkan, ya berdoa sama Bapak Yahweh biar kau bisa jadi berkat di tempat lain karena gembalanya mengizinkan. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh karena ada tertulis di tempat ibadah perempuan harus diam. Kan tertulis itu. Bukan kata saya. Tapi kalau di tempat di mana perempuan yang harus jadi pembicara karena enggak ada orang lain yang bicara ya silakan aja daripada Tuhan pakai keledai. Ya kan seperti Bileam kan keledai yang dipakai untuk menegur Bileam. Ya, Tuhan bukan yang nggak bisa pakai binatang-binatang di luar. Kalau ada anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat,
dan di sana tidak ada yang lain, ya silakan aja, nggak jadi masalah. Hanya sebelum itu berdoa dulu, minta kelayakan. Tuhan, Engkau tahu situasi dan kondisi di sini. Kalau Tuhan berkenan, ingat ya, kalau Bapak Yahweh berkenan, saya akan bicara. Kalau Bapak Yahweh tidak berkenan, Bapak Yahweh tahu bagaimana caranya untuk membuat saya jangan melanggar firman. Bisa ditangkap? Seperti apa yang tadi dikatakan surat Petrus. Oke, udah jam 12 lewat. Oke, Bapak Yahweh, kita berdoa ya.